Kamu kenapa? Gak seneng digendong sama ibu? Gak biasanya tahu kamu kayak gini. Ayo kita main. Bo, kenapa Cinta diam aja? Ini aneh, semenjak saya pulang dari luar kota, dia jadi pendiam kayak gini. Padahal biasanya dia selalu ceria, terutama kalau lagi sama saya. Ah, enggak kok Nyonya, saya jamin gak bakalan kenapa-napa. Dia mungkin ngantuk Nyonya, soalnya dari tadi dia nguap terus. Ah, masa sih? Tapi saya yakin anak saya jadi sedikit berubah. Kenapa ini? Kamu gak ngelakuin apapun ke anak saya kan? Ya Tuhan, saya benar-benar gak tahu Nyonya. Mungkin itu karena Cinta lagi ngantuk, dan dia juga sedih karena waktu itu ditinggalkan sama Nyonya. Soalnya pas ditinggal itu cukup pendiam. Saya ke dapur dulu ya Nyonya, mau bikin susu buat Cinta. Kamu istirahat dulu ya, ibu capek banget nih ngajak kamu main terus, tapi kamunya gak bisa berhenti main. Hahaha, kamu itu seneng ya bikin ibu capek kayak gini. Kamu jangan rewel terus ya, ibu tuh kadang capek harus beresin rumah dan ngurus kamu. Apalagi kalau ayah kamu gak ada di rumah, kamunya rewel, ibu jadi gak bisa istirahat sebentar. Sekarang biarin ibu istirahat sebentar ya. Ada apa mas? Itu pembantu yang baru udah dateng. Kamu mau lihat? Ada di ruang tamu. Suruh kesini aja mas, kita ngobrolnya di sini aja, biar sekalian aku kenalin sama Cinta. Boleh, tunggu sebentar ya, aku panggilin dulu. Kita bakalan dapat pembantu baru sayang. Dia yang akan bantu ibu. Kalau ibu lagi ngajakin kamu main, dia yang akan bantu beresin rumah. Ini orangnya Bu, namanya Mbok Sarmi. Dia ini udah lama jadi pembantu. Ya bisa dibilang udah berpengalaman lah. Jadi kita nggak perlu khawatir kalau urusan beresin rumah. Saya Hana Mbok, istrinya Mas Surya. Saya Sarmi, Nyonya bisa panggil saya Mbok Sarmi. Senang bertemu dengan Bu Hana. Saya juga senang Mbok. Oh iya, Mbok bisa ngurusin anak kecil atau bayi? Wah, jelas itu. Saya itu paling suka sama anak kecil. Waktu saya masih muda juga pernah jadi babysitter. Jadinya saya udah bisa pegang bayi. Syukurlah kalau gitu. Ini anak kami satu-satunya. Kadang kalau kita mau keluar ke tempat yang sekiranya kurang aman untuk anak-anak, saya suka titip dia di mertua saya. Tapi semenjak mertua saya gak ada, jadinya gak ada juga yang jaga Cinta. Nyonya jangan khawatir, bisa dititip ke saya. Pasti saya jaga dengan baik. Itu yang saya harapkan, Mbok. Saya terima Mbok kerja di sini. Tolong bantu saya ya. Itu udah pasti. Oke, kalau gitu Mbok bisa mulai kerja dari sekarang ya. Di belakang ada kamar kosong khusus untuk membantu. Mbok bisa istirahat di sana. Kamu anterin lah mas, kalian tunjukin ruangan-ruangan yang ada di rumah ini. Terus kamu juga jelasin tugas Mbok Sarmi ini apa aja. Iya, pasti aku lakuin kok. Mbok, ayo ikut saya. Ibu harap dengan adanya Mbok Sarmi bisa meringankan semuanya. Ibu juga bisa ngabisin waktu lebih lama sama kamu. Ibu minta maaf ya sayang, hari ini kamu gak bisa ikut ibu dan ayah kerja. Soalnya ibu dan ayah harus keluar kota. Ibu gak mungkin ngajak kamu. Ibu takut kalau kamu nanti kecapean. Sini Nyonya, biar saya yang gendong. Saya titip Cinta ya Mbok, tolong dijaga dengan baik. Kalau dia rewel kasih susu atau ajak main aja. Ingat jam malamnya ya, jangan diajak begadang. Nanti takutnya malam berikutnya jadi gak bisa tidur malam. Tenang saja Nyonya, saya akan jaga Cinta kayak anak saya sendiri. Cinta ini anak yang lucu, jadi gak mungkin kalau saya asal-asalan jaga dia. Ini pertama kalinya saya dan suami saya pergi jauh keluar kota, tapi gak bawa Cinta. Sedih rasanya, tapi saya juga gak bisa bawa dia. Takut nanti dia sakit, perjalanannya cukup jauh. Saya juga sibuk di sana. Saya paham Nyonya, sulit jadi ibu yang harus bekerja dan ninggalin anak. Satu sisi kita punya tanggung jawab di pekerjaan, tapi di satu sisi lain kita punya anak yang gak bisa kita tinggal. Tapi Nyonya percayakan saja semuanya sama saya ya. Iya, saya percaya sama Mbok Sarmi. Saya titip anak saya ya Mbok. Kamu udah siap Bu? Aku udah siap buat kerja, tapi aku belum siap ninggalin anak aku mas. Apa kita bawa aja ya? Cinta gak pernah jauh dari aku mas. Ini pertama kalinya kita keluar kota dan itu lama. Biasanya kalau paling lama cuma setengah hari aja. Kamu jangan kayak gitu. Aku tahu ini pertama kalinya kita jauh dari Cinta. Tapi mau gimana lagi? Gak memungkinkan kita untuk bawa Cinta ke tempat kerja. Kita cuma 2 hari kok. Cinta lebih aman di sini. Iya, tapi masih berat rasanya. Mbok, kami berangkat dulu ya. Kalau ada apa-apa langsung telepon aja. Tenang Bu, saya jaga seperti anak saya sendiri kok. Untung aja mereka udah pergi. Aku jadi bisa istirahat dan menikmati semuanya.
Hei anak nakal, kamu jangan macam-macam ya. Saya mau istirahat, kamu di sini aja, jangan kemana-mana. Kalau kamu mau tidur langsung tidur, kalau kamu mau main main aja sendiri. Aduh, nangis terus bisanya. Diam kamu, kepala saya pusing tau nggak? Saya harus ngurus kamu, ngurus rumah. Kamu pikir nggak capek apa? Udah nggak usah nangis. Ih, malah tambah nangis kenceng, berisik. Itu suara anaknya Bu Hana ya? Kok kenceng banget suara tangisannya? Gak biasanya loh kayak gini. Apa anaknya lagi sakit ya? Kasian kalau lagi sakit. Cuma ada suara bayi, tapi aku nggak dengar suara Bu Hana atau Pak Surya. Apa jangan-jangan Cinta sendirian? Tapi nggak mungkin kalau sendirian. Bayi sekecil itu nggak mungkin ditinggal sendirian di rumah sebesar ini. Gak ada yang keluar. Permisi, Bu Hana, Pak Surya, permisi. Lagi apa Mbak? Bu Hana dan Pak Surya lagi keluar kota. Tadi saya dengar suara bayi nangis, terus gak ada yang nenangin. Loh iya, itu kayak suara nangisnya Cinta deh. Saya pikir dia diajak sama orang tuanya keluar kota. Berarti siapa yang jagain Cinta ya Pak? Saya benar-benar khawatir nih sama dia. Masa bayi sekecil itu ditinggal sendirian? Mana saya dari tadi dengar suara nangis kencang lagi. Ya sih, saya tahu kalau Pak Surya itu punya pembantu. Tapi kenapa nggak bisa bikin Cinta berhenti nangis? Permisi Bu, permisi. Kalian itu apa-apaan sih? Kenapa ganggu terus? Saya itu lagi istirahat, ganggu aja. Bo, kamu nggak dengar Cinta nangis kencang kayak gitu? Bisa-bisanya kamu bilang lagi istirahat. Maksud saya lagi nenangin dia. Cinta mau istirahat, dia rewel banget. Makanya kalian jangan berisik. Yang ada nanti Cinta nggak bisa istirahat. Yang bener Bu, kamu nggak bohong kan? Kenapa Embo nggak dari tadi aja nenangin Cinta? Saya dengar Cinta nangis lama loh. Dan gak biasanya dia nangis sekencang dan selama ini. Saya nggak bohong kok. Mana mungkin saya ngebiarin anak kecil nangis selama itu. Cinta lagi ada di fase sering tantrum itu aja kok. Udah ya, kalian jangan berisik. Kenapa saya curiga sama gerak-geriknya Bos Army ya? Dia benar-benar mencurigakan. Iya Pak RT, saya juga ngerasain hal yang sama. Saya takut dia melakukan hal yang tidak diinginkan. Apalagi kayaknya di rumah ini cuma ada dia dan Cinta. Dulu saya jadi khawatir sama Cinta. Mudah-mudahan aja Pak Surya dan Bu Hana cepat pulang. Kamu jangan nakal. Tahu bilang-bilang ke ibu kamu ya. Kamu mau saya kurung di gudang lagi? Atau saya pukul keras kamu pakai sapu? Makanya kamu jangan cengeng dan jangan bilang ke siapapun. Hai anak ibu, kamu udah mandi ya? Sini-sini ibu gendong. Kamu kenapa? Gak seneng digendong sama ibu? Gak biasanya tahu kamu kayak gini. Ayo kita main. Bo, kenapa Cinta diam aja? Ini aneh, semenjak saya pulang dari luar kota, dia jadi pendiam kayak gini. Padahal biasanya dia selalu ceria, terutama kalau lagi sama saya. Enggak kok Nyonya, saya jamin gak bakalan kenapa-napa. Dia mungkin ngantuk Nyonya, soalnya dari tadi dia nguap terus. Masa sih? Tapi saya yakin anak saya jadi sedikit berubah. Kenapa ini? Kamu gak ngelakuin apapun ke anak saya kan? Ya Tuhan, saya benar-benar gak tahu Nyonya. Mungkin itu karena Cinta lagi ngantuk. Dan dia juga sedih karena waktu itu ditinggalkan sama Nyonya. Soalnya pas ditinggal itu cukup pendiam. Saya ke dapur dulu ya Nyonya, mau bikin susu buat Cinta. Cinta sayang, kamu marah sama ibu. Maaf ya nak, ibu gak bermaksud buat ninggalin kamu sayang. Ibu ada banyak kerjaan, jadinya ibu gak bisa ajak kamu. Ini gak biasa, kayaknya beneran ada yang aneh deh. Ini susunya Nyonya. Makasih banyak ya Mbok. Oh iya Mbok, kamu yakin gak terjadi apapun sama anak saya? Saya ngerasa beneran ada yang beda dari Cinta. Saya beneran gak tahu apapun Bu. Saya kan udah jelasin tadi Bu. Saya juga gak terlalu tahu kalau Cinta itu ceria anaknya. Saya cuma tahu kalau dia gak pendiam. Aku gak boleh diem aja. Aku harus cari tahu kenapa anak aku jadi diam aja kayak gini. Mas, ada yang mau aku omongin sama kamu. Iya, kamu tinggal ngomong aja. Aku masih ada kerjaan sedikit lagi. Bentar ya. Ih, Mas, aku serius loh. Ini soal anak kita. Hah? Kenapa sama anak kita? Cinta sakit?
Bukan itu mas, aku curiga sama perubahan Cinta. Sebelum kita berangkat keluar kota, Cinta itu anak yang ceria. Beda sama setelah kita pulang, Cinta lebih banyak diam. Dia juga gak pernah respon aku kalau aku ajak dia ngomong. Kamu tahu kan kalau Cinta itu akrab banget sama aku. Dia sekarang jadi dingin. Aku juga curiga sih sama dia. Dia itu kelihatan mencurigakan. Di depan kita Bos Army emang ramah banget, tapi kita nggak tahu kan kalau di belakang kita kayak gimana. Apalagi dia sering jaga Cinta. Mas, apa yang harus kita lakukan? Aku curiga kalau dia ngelakuin hal yang gak baik sama anak kita. Perasaan aku bilang kalau ada hal yang terjadi, Mas. Kamu tenang dulu ya, kita bisa cari cara tapi pakai kepala dingin. Kalau kamu panik kayak gini, kita nggak akan dapat jalan keluarnya. Ya terus kita harus apa, Mas? Kita harus gimana? Oh iya, aku baru inget di kamar Cinta belum ada CCTV. Kita pasang aja itu. Kalau perlu kita pasang di segala penjuru ruangan. Aku setuju sama kamu, Mas. Kayaknya aku udah mulai dicurigai deh. Soalnya di kamar Cinta tiba-tiba aja dipasang CCTV. Apapun itu emang harus hati-hati sih. Ini perasaan aku aja atau emang kaleng susunya bergeser? Gak mungkin kan kalengnya geser gitu aja tanpa sebab. Kayaknya ini gara-gara aku terlalu takut ketahuan deh. Ternyata benar, ada yang aneh, barang-barang banyak bergerak sendiri. Ada apa ini? Kenapa jadi kayak gini ya? Aduh, kepala aku jadi pusing nih. Aku takut kalau suatu saat Nyonya dan Tuan bakalan tahu kelakuan aku selama ini. Dan juga soal barang-barang yang bergerak sendiri itu apa maksudnya? Aduh, kepala aku rasanya udah mau pecah, Tuhan. Ini perasaan aku aja atau bayangan aku emang gak ada? Untung aja masih ada. Berarti tadi itu cuma pikiran aku aja. Berhenti, jangan ikuti saya dan jangan nakutin saya. Saya nggak salah apapun. Apa tadi? Kenapa aku jadi dihantui kayak gini sih? Aku nggak mau jadi kayak gini. Aku takut. Aku bisa gila kalau kayak gini terus. Sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa aku jadi kayak gini? Aku ngerasa ada banyak hal yang terjadi. Apa yang sebenarnya terjadi? Ada apa ini? Gak mungkin kalau kamu Cinta kan? Siapa kamu? Kenapa sama semuanya? Barang-barang banyak bergerak sendiri. Ampun. Saya nggak sengaja. Tolong jangan ganggu saya. Cinta, ini saya, Mbok Darmi. Saya yang mengurus kamu. Tolong jangan bikin saya takut. Kamu mau main sama saya ya? Saya nggak mau main sama kamu. Kamu pengganggu. Saya nggak suka sama kamu. Anaknya di sini. Saya nggak sengaja. Tolong, jangan pergi. Bayi itu, Cinta ada. Cukup, saya sudah tahu semuanya. Kamu itu udah bikin anak saya jadi diam. Kamu udah semena-mena sama anak saya. Tolong jangan pecat saya. Saya berjanji tidak akan melakukan itu lagi. Setelah apa yang sudah kamu lakukan ke anak saya, ini yang kamu lakukan. Kamu tahu apa yang kamu lakukan itu sangat melukai kami. Kamu tahu gak? Udah Bu, nggak ada gunanya lagi kita ngomong sama dia. Aku ngerasa dia ini udah nggak waras. Banyak orang yang udah hancur gara-gara dia. Aku tahu itu dari teman aku dan dia itu mantan majikannya. Aku nggak salah. Ini semua salah bayinya. Bayinya yang salah. Aku nggak salah. Lu nggak tahu apapun. Jadi gitu Pak ceritanya. Ya ini sih dari sesuai sama yang saya dengar ya Pak. Soalnya tetangga saya itu pernah jadi majikan dia. Tapi ya gitu cuma sebentar. Jadi kecurigaan saya selama ini bener dong. Saya itu sangat curiga sama dia Bu. Terutama ketika dia memperlakukan Cinta. Terus saya pernah lihat dia kayak diemin Cinta pas lagi nangis kejar. Bukannya dibujuk buat diam, ini malah diliatin doang.
Wah, dia benar-benar gak waras Pak RT. Kita gak bisa diem aja Pak. Orang kayak Bos Army itu bahaya. Ya tapi kan dia bukan warga komplek ini. Tinggal diusir aja dan jangan mau deket-deket sama dia. Menurut saya sih itu udah bagus. Gak bisa Pak, kita gak bisa diem aja. Kita harus bisa bikin dia gak nyaman. Kalau cuma diusir doang, kayaknya itu bukan solusi yang tepat. Bisa aja kan kalau dia balik lagi, terus dia ngelakuin hal yang sama. Tenang dulu Bu, kita nggak yang tahu keadaannya Bos Army kan. Kita nggak bisa tiba-tiba datang dan langsung berbuat seenaknya. Perlu ada hal yang harus dipikirkan. Pak RT mah kebanyakan mikir. Kalau Pak RT kebanyakan mikir kayak gitu, yang ada nanti malah kejadian yang kesekian kalinya terulang Pak. Ya jangan dong, ini saya lagi cari cara agar si Bos Army ini dapat efek jerak dan juga nggak ganggu kita lagi. Saya cuma nggak mau nanti warga komplek kita dicap gak baik oleh orang komplek lain. Iya juga sih, tapi Pak RT harus segera bertindak. Pak, itu bukannya Bos Army ya? Wah, dia sekarang bener udah gila ya. Saya bakal ngawasin dia Bu. Saya nggak akan biarkan dia macam-macam di komplek ini. Saya duluan ya Bu. Kamu jangan nakal ya, nanti saya kurung di gudang loh. Hahaha, Nina Bobo, oh Nina Bobo, kalau tidak Bobo digigit nyamuk. Hahaha. Kenapa kamu nakal sih? Aku jadi dipecat kan? Kamu gila. Dasar orang gila. Masa boneka dikata anak? Kamu orang gila. Enak aja ya kamu bilang kalau saya itu gila. Kamu tuh yang gila, udah keliling kemana aja? Saya sih yang pasti nggak akan pernah ngasih tahu ke kamu ya. Cuma kamu kalau mau tahu, saya itu udah keliling dunia. Hahaha, kamu itu gila. Orang setiap hari kamu itu keliling komplek ini, berarti yang gila itu kamu. Sesama orang gila nggak boleh saling menghina ya. Ada sesama orang gila saling mengalahkan. Kayaknya Bos Army ini udah beneran jadi orang gila deh. Aku takut kalau dia semakin menjadi-jadi. Kayaknya aku harus panggil dinas sosial aja deh. Lagian aku nggak tahu juga gimana cara tenangin dia. Tenangin diri kamu dulu Bu. Jangan langsung emosi kayak gini ya. Aku tahu kalau kamu itu marah, nggak terima, emosi. Tapi kamu harus ingat, ada anak kita yang nggak mau ibunya kenapa-napa. Aku cuma gak nyangka aja Mas. Orang yang sangat kita percaya ternyata malah mengkhianati kita kan. Ternyata bener ya, gak ada gunanya kalau kita terlalu percaya sama manusia. Ini jadi pelajaran buat kita semua. Jangan terlalu percaya dan berharap sama manusia. Kita cuma akan dapat sakitnya aja. Aku juga tahu ini salah aku yang bawa dia ke sini. Tapi semua sudah terjadi. Yang pasti kita harus lebih berhati-hati aja sama orang. Sekarang hati kita lebih tenang. Kita belajar buat ikhlas ya. Ya mungkin kamu bener Mas. Aku harus lebih ikhlas. Untung aja anak kita kembali kayak dulu lagi. Sekarang dia ceria lagi. Tapi aku tetap takut ada trauma di cinta. Nanti kita cek ke dokter ya. Kita pastikan kalau anak kita baik-baik aja.